Puji nama Tuhan, Shalom saudaraku yang kekasih. Kita bersyukur bahwa betapa dahsyatnya Tuhan atas hidup saya dan saudara. Saya percaya bahwa hidup ini ketika kita berjalan bersama Tuhan, tidak ada yang bagi saya dan saudara itu sulit. Karena kita punya Tuhan yang besar. Untuk itu, mari kita fokuskan kita kepada Tuhan, kepada kekuatan kuasa-Nya, kepada kedahsyatannya, kepada kehebatannya. Tiada yang bisa ditandingi di dunia ini, karena Allah kita Allah yang besar, Allah yang penuh kuasa. Kami bersyukur Tuhan dan berterima kasih kepada Engkau. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranku, tak terukur dalam setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Amin. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Kau tetap Allah.
Engkau Yesus, hanya Engkau Tuhan, Allah, Allah di hidupku. Terima kasih, tiada yang lain. Kami bersyukur Tuhan, oh terima kasih Tuhan. Tiada yang lain, hanya Engkau Allah yang satu-satunya di hidup kami. Dan itu benar adanya. Hanya Engkaulah yang menempati hidup kami, hati kami, dan pikiran kami. Untuk itu, layakan kami Tuhan, ketika kami mau hidup, kami disertai oleh Engkau. Ketika hidup kami mau Engkau urapi kami. Engkau pakai kami seturut dengan rencana-Mu. Sebab Engkau Allah di hidup kami. Allah yang tidak pernah terkoyahkan. Allah yang tetap sama, mencintai kami dari dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Biarlah firman-Mu yang kami dengar dapat memberikan kami kekuatan, kepercayaan bahwa tinggal diam bersama Engkau, bersekutu dengan-Mu ada kekuatan. Untuk itu biarlah kami fokus kepada Engkau, bukan banyaknya masalah atau kesulitan yang kami hadapi, tapi kami percaya bahwa tangan Tuhan itu lebih kuat dan tangan Tuhan tidak kurang panjang. Engkau menolong dan ada mujizat ketika kami memutuskan untuk bersyukur. Kami bersyukur Bapa, dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Shalom saudaraku yang kekasih, kita bersyukur bahwa sepanjang hari saya dan saudara ini kita boleh diberikan kesempatan untuk menikmati hidup. Mungkin saudara berpikir bahwa saya hari ini belum bisa menikmati hidup, atau saya hari ini belum bisa tidur tenang karena target belum tercapai, karena goal saya masih jauh. Tetapi saya mau mengingatkan saudara bahwa dalam hidup ini memang tidak disertai dengan kehidupan yang mulus-mulus saja. Justru kesulitan, tantangan, mungkin bagi kita ini kelihatannya mustahil, tapi Tuhan mau mengajarkan saya untuk dekat kepada Tuhan, mengingat kepada Tuhan. Karena kalau kita selamanya jalannya lurus, jalannya tidak berkelok-kelok, ya kita akan lebih mengandalkan diri kita sendiri, lebih mengandalkan apa yang kita punya, apa yang manusia katakan. Tetapi ketika kita diberikan kesempatan untuk menikmati hal-hal yang sebenarnya tidak sejalan dengan apa yang kita mau, di situ Tuhan mau mengajarkan saya dan saudara untuk mengingat akan Tuhan dan lebih berserah, percaya bahwa bagi Tuhan tiada yang mustahil. Saat ini firman Tuhan yang berjudul Allah mendengarkan. Kita mau baca bersama-sama di Yakobus 5 ayat 13 sampai 16. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Amin. Puji nama Tuhan. Dalam firman Tuhan, Yakobus ini meyakinkan kita bahwa doa orang yang benar, bila didoakan, bila didoakan dengan apa saudara? Dengan yakin, bila dengan yakin, akan sangat besar kuasanya. Dan kita percaya ketika kita berdoa, kita percaya kita bersekutu dengan Allah di dalam doa, kita akan menemukan kekuatan, kedamaian, keyakinan bahwa Roh Allah sedang bekerja. Saudara, saya seringkali dimintain tolong
untuk mendoakan ketika dapat message WhatsApp dari beberapa teman-teman saya yang ada di grup di WhatsApp. Mereka meminta saya untuk mendoakan, dan saya biasanya telepon ya mendoakan. Dalam arti bahwa saya mendoakan dengan bertelepon itu bukan berarti bahwa doa saya ini paling hebat atau doa saya yang paling benar. Justru ketika saya menelpon, saya bisa mendengarkan apa yang menjadi isi hatinya. Saya bisa mendengarkan curahan hatinya, dan saya bisa memberikan support ya kepada orang yang minta doa. Dan ketika doa yang saya yakini bersama-sama, saya percaya bahwa ketika kita masing-masing berdoa dengan kesungguhan, mujizat itu pasti ada. Untuk itu saudara, ketika engkau sakit, ketika engkau lemah, ketika engkau tidak punya pengharapan, justru Tuhan mau saudara itu berdoa dengan penuh keyakinan ya. Bukan saudara ketika saudara sakit, saudara lemah, saudara kekuatan malah update status ya. Saya melihat ada beberapa juga dari pertemanan saya di WhatsApp ya, Instagram, orang sakit lebih ke bikin status ya. Ada yang bikin status gini, aduh kapan ya ini badan sembuh, ini aku mau kerja nih gitu ya. Atau banyak keluh kesah yang dilontarkan melalui WhatsApp. Dan saya melihatnya tuh saya kok miris ya. Lebih baik ya kita bolehlah bikin status ya, memang tuh haknya dia dan haknya juga yang membaca. Tapi alangkah baiknya engkau menunjang juga dengan perkataan yang baik. Ketika engkau menunjang perkataan yang baik, maka saya percaya mujizat itu terjadi. Contoh halnya saya mengalami juga kan pernah sakit. Saya sudah berapa kali sharing kepada saudara. Saya tidak pernah update status untuk saya sakit dan sebagainya. Tetapi saya punya bangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Saya lebih memperbaiki diri, introspeksi diri. Sakit itu banyak yang bilang bahwa karena Tuhan yang ngasih. Ya ada dua hal. Sakit itu ya kalau Ayub karena memang diuji ya beda. Tapi kalau sakit kita karena dosa kita sendiri. Misalnya saya kan pernah nih sakit GERD. Kenapa kok bisa sakit GERD? Ya karena saya pola makannya tidak teratur. Saya makannya ngawur ya. Apa aja dimakan. Terus juga saya tidak bisa mengelola pikiran saya dengan baik. Ya saya lebih gaya hidup saya juga tidak sehat. Tidur terlalu malam. Kira-kira yang sakit begini yang kasih Tuhan, apa saudara sendiri yang mendatangkan? Ya, untuk itu introspeksi diri Anda. Jangan menyalahkan Tuhan, ini datangnya dari Tuhan ini. Wah ya, saudara, ada juga orang yang sakit yang gak hidupnya begitu sehat, tapi tiba-tiba dikasih sakit. Yaitu seperti Ayub, ada ujian untuk bersyukur. Tapi ada juga saudara sendiri yang membawa sakit ya, dosa-dosa sendiri. Nah untuk itu harus introspeksi diri. Apa yang sudah membuat saya sakit? Apa yang membuat saya lemah, saya khawatir? Yaitu pikiran saudara sendiri ya. Untuk itu kita butuh Tuhan. Wajar manusia di dunia ini ya selalu melakukan pelanggaran ya. Nanti ingatnya pas sakit, nanti sehatnya lupa ya. Ingatnya waktu susah, nanti kalau udah gak susah gak ingat. Itu manusia. Tetapi jangan jadikan itu sebagai kewajaran yang terus menerus. Kilafan-kilafan yang sepertinya kok gak tahu diri ya. Ya gak apa-apa saya ngomong apa adanya saudara, karena ini lebih baik berkata apa adanya untuk membangun supaya saudara ini tidak lemah terus. Ya boleh lemah, tetapi ingat ya, kelemahan itu bukan jadikan kita itu putus asa, menyerah sama keadaan. Justru dalam kelemahan di situ Tuhan kasih kekuatan. Untuk itu kalau engkau mungkin mengalami kondisi di mana tidak adil atau kondisi di mana membuat saudara itu harus memilih ya saudara harus bertanya kepada Tuhan. Justru saudara, Tuhan mau saudara punya komunikasi yang baik kepada Tuhan.
bukan lari kepada teman atau kepada status-status ya, yang nanti mungkin orang akan simpati, ada orang juga yang gak seneng. Tapi justru lebih baik kita itu datang kepada Tuhan, karena di kaki Tuhanlah saya dan saudara ini akan mendapatkan kekuatan. Datang kepada Tuhan, bersekutu kepadanya ya. Untuk itu percaya, ketika kita datang kepada Tuhan dengan kesungguhan doa yang sungguh-sungguh, Tuhan pasti mendengar. Mungkin belum dijawab, tetapi Tuhan tuh selalu punya cara untuk membimbing saya dan saudara, untuk menjadikan saudara dewasa di dalam Tuhan. Iman saudara itu bertumbuh. Ya, kalau ada hal-hal yang tidak baik yang mungkin kita berdoa tapi belum dijawab, di situ Tuhan mau uji bahwa iman saudara apakah bertumbuh atau saudara sudahlah lengah, capek ya, dengan hidup ini capek. Tetapi saudara, ketika hidup ini itu sebenarnya melatih iman kita untuk mempercayai apa yang tidak kelihatan ya. Kalau kelihatan itu mudah, udah pasti dapat. Tapi kalau kita mempercayai yang tidak kelihatan itu sulit, sangat sulit. Ya, saya mengakuinya itu. Tetapi saya kembali lagi, ketika fokus saya kepada Tuhan, fokus saya kepada aku punya Tuhan yang besar. Nah, Dia yang telah berjanji akan menjamin hidup saya. Untuk itu apa yang tidak pernah saya lihat, sebenarnya Tuhan sudah sediakan. Tapi tunggu waktu Tuhan, karena waktu Tuhan itu yang terbaik, dan itu pasti yang terbaik. Kadang manusia gak ngerti, gak paham, buru-buru, pengen cepet-cepet. Nah, untuk itu kita harus menyadari, kita harus bersadar, diri kita tuh harus nyadar bahwa hidup ini kalau kita berjalan bersama Tuhan, waktu itu tepat. Kuasanya lebih besar daripada kuasa manusia. Kuasa apa yang dikatakan dan divonis dokter, apa yang dikatakan orang, apa yang dikatakan tentang perusahaanmu. Ketika kita percaya, ketika kita hidup benar ya, benar, percaya, beriman dan menyerahkan kepada Tuhan, saya percaya hari-hari kritis saudara Tuhan akan tolong. Kalau hidup saudara itu sudah berkenan dan memang benar. Tetapi kalau memang tidak tertolong, saya percaya dan yakin Tuhan akan kasih jalan. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Tuhan itu selalu membuka jalan saat tiada jalan. Yang lainnya tertutup, Tuhan buka yang lain, dan itu saya mengalaminya. Bahwa manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan, Dialah yang punya rencana yang indah. Percayakan bahwa kalau hidupmu dalam perlindungan Tuhan, ada kekuatan, ada kemampuan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau mendengar setiap doa yang dinaikkan dengan kesungguhan hati, dengan percaya bahwa Tuhan selalu ada dalam setiap musim hidup kami. Sungguh Tuhan, kami sebenarnya tidak mampu, kami sebenarnya tidak kuat. Tapi kami butuh Engkau, kami butuh pegang tangan kami setiap hari Tuhan, sebab hanya itu yang kami punya. Untuk itu Bapa, biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang berbeda dalam berpikir, bertindak, dan berperilaku. Hanya semuanya itu untuk memuliakan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, shalom.